Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak abang, video ini kita akan membahas tentang buat runningnya Smart PLS 4 sama apa aja yang perlu di screenshot untuk dilampirkan di lampiran eh, akhir administrasi nanti. Nah, jadi pertama kakak abang buat tabulasi seperti ini. Caranya itu ya yang seperti yang kita praktekkan di pertemuan kemarin dalam format CSV, jangan lupa CSV yang ini. Ya, CSV yang ini, koma delimited namanya. Kalau sudah, maka kita langsung ke ke Smart PLS-nya. Nah, new project, kalau kalau yang udah ada project sebelumnya, itu pakai project lama saja biar tidak perlu ngambar. Pertama kita import data dulu. Import data pakai data yang kita simpan tadi. Datanya itu data bahan coba hari H misalnya. Nah, kalau sudah ini besarin, habis upload tadi kan, pertama kita cek scale-nya harus metrik semua. Kalau misalkan ada yang ordinal, berarti kakak abah harus ubah ke metrik. Sama missingnya itu harus nol. Nah, kalau udah sesuai dua itu langsung import. Habis import nanti keluar keluar gini, terus klik back di sini. Nah, habis itu naik ke atas ada bagian create model ini klik aja dua kali, klik sekali. Nah, model type-nya pilih PLSM, kemudian model name-nya itu kasih nama aja, nama bebas lah. Uji data misalnya. Nah, gitu. Nah, udah sampai lembar kosong seperti ini, pertama kita harus ingat bentuk kerangka konseptual kita. Kalau sudah ingat, itu langsung aja pertama variabelnya itu ada SC, ini self confidence ya. Kita blok aja tiga-tiganya semua jangan sampai terlewat. Diklik lalu seret ke halaman ini. Nah, keluar seperti ini. Ganti namanya. Self confidence. Nah, kayak gitu. Habis itu masih ada CG. Nah, CG ini karir guidance. Ini blok aja sama tarik juga karir guidance. Nah, habis itu ada WI. WI ini work interest ada 4. Langsung aja ditarik. Nah, habis itu ada WR. Nah, WR-nya ada 4. Tarik juga ke sini. Pokoknya sesuai dengan kerangka konseptual yang udah kita buat. Work readiness. Nah, kalau sudah, ini kan terlalu sempit nih, terlalu besar. Kita bisa kecilin di sini. Zoom out. Sekarang kita mau rapikan dikit lah. Nah, ini masih di select, tekan saja ini, digeser-geser bisa. Nah, lalu untuk menghadapkan ininya ke kiri, yang kuningnya ke kiri, tekan ini yang ini, indikatornya. Jadi bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan, kita ke kiri aja. Ini rapiin juga sampai sinilah, biar ada space. Nah, work interestnya di sini, biarkan aja ke kanan, sama worknya di sini. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya sesuai dengan kerangka konseptual. Di fitur atas di sini, pilih menu yang connect. Nah, tarik ke sini. Set. Nah, set. Set. Kalau misalkan terlalu apa ya? Oh, ini salah nih tadi. Nah, kalau sana teman-teman bisa undur aja di sini, undo di sini. Nah, undo aja. Ah, nyetak ke sini. Kalau misalkan salah tadi itu. Terus kakak abang bertanya, gimana kalau misalkan ada variabel mediasi? Ini kan langsung nih. Nah, kalau Smart PLS nggak perlu nambahkan mediasi, kecuali moderasi. Kalau moderasi, misal nih variabel work interest nih moderasi misalnya, teman-teman kakak abang bisa tarik ke sini. Nah, ke anak panahnya itu moderasi. Tapi karena kita tidak ada moderasi, maka tidak perlu. Karena mediasi itu udah otomatis bagian spesifik indirect nanti. Nah, jika udah siap kerangka konseptualnya gini, udah biru, udah berganti warna, maka bisa langsung calculate. Nah, ini pertama ya. Ini kita sambil mau lampiran administrasi yang output data. Jadi sebelum masa habis trialnya, kakak abang pilih di sini. Oke, kita pertama ini di screenshot dulu kakak abang. Jadi tulis aja yang di sini adalah eh, namanya itu kerangka konseptual. Itu aja. Ini di screenshot. Nah, kayak gitu. Nah, udah. Habis itu langsung kita running, calculate PLSM algoritma. Ini kita mau lihat itu ya, validitas reliabilitas. Calculate PLSM algoritma.
Nah, ininya biarkan aja default, langsung start calculation. Nah, ini udah nih. Nah, jika sudah, langsung ke bagian auto-loading. Nah, ini kakak abang screenshot aja. Misalkan udah fix ya, ini kan data coba-coba ini, berarti ini belum fix. Kakak abang bisa, oh kebetulan ini kan udah pas nih, nggak ada yang di halaman berikutnya. Kakak abang langsung screenshot aja. Nah, kayak gitu. Nah, tulis di sini loading faktor, kayak gitu. Nah, tempel aja langsung gambarnya. CTRL-P tadi ya untuk munculkan gambarnya. Jadi CTRL plus P langsung aja. Nah, kayak gitu. Nah, udah nih satu. Oke, sekalian kita bahas lah ya. Kalau hijau berarti aman. Nah, kalau ada merah berarti ada yang nggak benar nih di bagian WI. Jadi kakak abang fokus ke bagian work interest WI. Ya, saya contohkan. Ini WI, WI kan. Kita fokus ke WI di sini. WI. Kenapa dia merah? Karena dia tidak konsisten. Misal nih, misalnya. Coba kayak gini. Dia bilang setuju, terus tiba-tiba tidak setuju. Ah, ini orang ini tidak konsisten. Karena tidak konsisten, kita harus buang. Buangnya itu per baris langsung segini. Karena gara-gara orang kayak gitu tuh bisa menyebabkan data merah. Nah itu baru satu, coba screening lagi gitu. Sampai nggak harus semua dulu, coba seperempat atau sepertiga, sepertengah, coba cek-cek aja sampai dia hijau. Kalau udah hijau nggak perlu capek-capek buang lagi. Sama ini juga WR-nya juga bermasalah. Jadi kakak abang silahkan dipilah aja seperti itu, di screening namanya. Habis auto loading kakak abang cek bagian construct reliability. Nah ini bagian reliabilitas. Kalau tadi itu validitas. Nah ini kan agak agak itu ya agak ah, kakak abang tinggal geser ke kanan aja. Ada nampak semua kakak abang screenshot. Nah screenshot tempel di sini. Construct reliability and validity gitu kan. Nah dah nanti perlu dirapikan. Nah nanti perlu dirapikan. Nah, oke, selain kita bahas. Nah, kromat apa kalau ada merah? Itu karena tadi di bagian WI itu ada yang masih merah. Ini jadi kurang mas ini. Nanti kalau udah di screening di atas hijau semua, pasti di sini hijau semua. Nah, udah constructability. Terus di R square. Nah, R square juga kakak abang screenshot. Nah, dilampirkan di sini. Di bagian ilustrasi R square namanya. Kalau R square ini untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel laten terhadap variabel manifest yang kita teliti. Nanti untuk narasinya kakak abang ikut aja jurnal yang pakai Smart PLS juga narasinya ikutin aja. Pertama dia bahas apa, kedua bahas apa, tiga bahas apa. Tapi kurang tak lebih semua jurnal itu dia pertama bahas validitas reliabilitas, bahas R square, bahas discriminability, habis itu baru bahas hipotesis. Nah, kayak gitu. Habis R square kita cek di bagian discriminant validity. Nah, discriminant validity ini nah, di sini kakak abang. Ini pilihan sebenarnya kakak abang. Ini kan ada berbagai macam nih. Kalau misalnya di sini merah, merah kan nggak enak ditampilkan. Kakak abang bisa di bagian Forneleker opsi berikutnya. Nah, Forneleker, oh ini nggak ada merah nih. Kakak abang bisa pakai yang ini Forneleker. Untuk analisisnya nanti bisa ikutin atau coba aja cari pengertian Forneleker apa, atau contoh atau tanya GPT aja bagaimana cara menginterpretasikan dari hasil output analisis ini gitu dari Vonnegut. Nah, bilang aja begitu. Kalau misalnya Vonnegut merah, kakak abang bisa cek cross loading. Nah, cross loading ini nggak mungkin nggak mungkin bukan nggak mungkin merah sih, sangat jarang akan bermasalah. Jadi di criminality ini pilihan. Kalau rajin sih bila boleh tampilin semua kakak abang. Cuman kalau kata saya itu ya pilih saja yang hijau. Misal nih di bagian hetero ini udah hijau semua ya misalnya. Ya kayak ini yang kita lampirin. Nah, screenshot saja, langsung lampirkan ke sini. Nah, tulis namanya diskriminan apa tadi? Validity ya. Validity. Nah, dah. Nah, lanjut lagi. Apalagi yang harus kita lampirkan? Satu lagi itu model fit. Nah, model fit kakak abang screenshot aja. Ini jelek sekali sih model fitnya ini. Nggak apa-apa karena ini data contoh, data jelek juga sebenarnya. Nggak apa-apa.
Kita tulis apa tadi namanya? Model fit. Nah, kakak abang tempel aja sini. Nah, habis model fit, udah selesai. Nah, itu aja sebenarnya. Selanjutnya tinggal hipotesis. Nah, ini kakak abang tinggal simpan aja tuh. Tekan simpan, jangan lupa. Kalau misalnya udah bagus ya, kalau udah final gitu. Oh, karena nggak lagi itu profesional lah, nggak perlu simpan. Hmm. Kalau sudah, kita langsung ke bootstrapping. Nah, untuk hipotesis, langsung aja, ulang ya, kecepatan mungkin. Calculate, pilih yang bootstrapping, lalu start calculation. Yang aturan di apa pengaturan di atas tuh biarin default aja. Nah, udah selesai di sini. Nah, kita screenshotnya di mana? Kita screenshotnya di sini. Di bagian pad coefficient. Nah, ini kakak abang tarik aja biar nampak nama variabelnya, ditarik aja. Tarik sedikit. Nah, nampak kan variabelnya. Nah, ininya kakak abang bisa kecilin biar kelihatan screenshotnya. Nah, segini biarkan enak. Biar enak screenshotnya. Nah, screenshot. Nah, tulis ini bagian. Tulis aja hipotesis. Nah, tulis aja. Tadi apa ya? Pet bukan gitu tulisnya. Ko koefisien. Miringkan dikit. Nah, ini anaknya ke halaman berikutnya aja lah. Pet koefisien. Nanti ke abang bisa buat rapi-rapi. Gitu. Udah nih pet koefisien. Nah, kalau kakak abang hipotesisnya hanya hipotesis langsung, maka cukup sampai sini, udah selesai. Tapi kalau misalkan ada yang mediasi, moderasi, intinya intervening, kakak abang cek di bagian spesifik indirect effect. Nah, di sini. Nah, ini udah kelihatan, kakak abang tinggal screenshot. Nah, udah. Habis screenshot, tulis di sini namanya. Specific indirect effect. Nah, dah selesai. Inilah yang dilampirkan. Oke, kita bahas sedikit lah ya. Nah, kalau spesifik ini berarti udah terterima nih karena hijau, aman nih. Selanjutnya kita bagian yang hipotesis langsung di pet koefisien. Oke, satu merah berarti satu tertolak ke abang. Nah, sekarang untuk melihat apakah pengaruhnya positif atau negatif itu dia di bagian original sampel. Kalau ini kan tidak ada tanda negatif nih, berarti pengaruhnya positif semua. Nah, cek lagi hipotesis kita apakah sesuai. Terus yang merah nih gimana? Nah, merah artinya ditolak. Jadi kalau misalkan dijelaskan nanti berarti kenapa penyebabnya tertolak. Atau kakak abang kalau masih mau screening data, caranya seperti ini. Kita fokusnya begini ya. Self confidence terhadap work readiness kan. Oke, coba kita tandain. Self confidence itu SC. Nah, ini kan kita kasih warna hijau ya, agak beda sedikit. Sama work readiness. Nah, dia kalau hipotesis positif tuh intinya sejalan kakak abang. Ketika variabel X-nya 45, maka variabel Y-nya harus juga 45. Nah, kalau negatif, kalau misalkan X-nya tinggi 45 setuju, intinya ranah setuju, kirinya Y-nya itu harus rendah, 1 2. Nah, kalau itu hipotesisnya negatif. Tapi karena kita positif, berarti harus kalau dia setuju ya setuju juga Y-nya. Misal kita cek nih, sederhananya seperti ini kakak abang. Misal ini nah. Misal ini 3 3 4 netral netral setuju. Netralnya itu lebih dominan daripada setujunya. Nah, ini akan bermasalah kalau misalkan data ini banyak gitu. Maka ini kita hapus. Nah, kayak gitu. Jadi orang-orang seperti itu tuh kakak abang hapus saja. Kayak gini juga misalnya. Jadi kakak abang kalau misalkan udah sering melihat secara scan cepat itu gampang lah untuk sini. Intinya kalau positif itu harus sesuai antara kiri kanannya. Kalau negatif harus berbanding terbalik. Nah, seperti itu. Termasuk mediasi moderasi juga gini. Kalau hipotesis langsungnya udah hijau, nggak jauh, nggak mustahil kalau nggak bukan nggak mustahil sih. Akan lebih mungkin itu mediasi moderasinya juga hijau. Nah, seperti itu. Dah sip begitu aja yang kita lampirkan. Nanti file ini kakak abang simpan. Jadi kalaupun habis masa trialnya 30 hari nanti nggak lagi ribet. Nah, cukup sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.